dihadapkan pada situasi di mana virus corona sudah melanda seluruh dunia. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dan belajar dari rumah. Untuk mendukung kebijakan dari pemerintah, hari ini kita akan menggunakan media YouTube sebagai media pembelajaran jarak jauh. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah agar kalian dapat menganalisis dan memahami bagaimana usaha-usaha rakyat Indonesia dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa seputaran proklamasi kemerdekaan. Kalian juga sudah mengerjakan beberapa pertanyaan di aplikasi Quizizz. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, nanti di akhir video ini kalian juga akan mengerjakan beberapa pertanyaan tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Jadi, perhatikan baik-baik apa yang akan Bapak sampaikan di kesempatan pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak mau tanya dulu nih. Misal kalian punya suatu barang yang kalian sukai, kemudian ada orang yang mau merebutnya, apa yang akan kalian lakukan? Pastinya kalian akan mencoba untuk mempertahankan barang yang kalian miliki. Begitu pula dengan rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Namun kemudian Belanda mencoba kembali ke Indonesia dan mencoba untuk menguasai kembali Indonesia. Oleh karena itu rakyat Indonesia berusaha untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai. Seperti itu. Yang kita lakukan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia adalah nanti kita melakukan dua strategi. Strategi yang pertama adalah strategi diplomasi, yaitu melalui perundingan, dan yang kedua adalah strategi fisik, yaitu melalui perlawanan bersenjata. Namun sebelum kita bahas tentang usaha-usaha kita untuk mempertahankan kedaulatan, kita bahas dulu tentang apa? Tentang kondisi masyarakat Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Ternyata setelah kita merdeka, masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan itu kondisinya sangat buruk, ya. Dan itu terjadi di segala bidang kehidupan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik masyarakat di awal kemerdekaan itu sangat buruk. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan beberapa faktornya. Yang pertama ada yang namanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh negara Belanda. Blokade ekonomi itu seperti lockdown atau penutupan negara Indonesia dari luar negeri. Ya, jadi ini dilakukan dengan menutup pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya supaya rakyat Indonesia itu tidak percaya dengan pemerintahan yang baru terbentuk. Nah, kalau nggak percaya berarti nanti rakyat Indonesia akan merasa bahwa lebih enakan diperintah sama Belanda daripada diperintah sama pemerintahan Indonesia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena terjadi yang namanya hiperinflasi. Mungkin di pelajaran ekonomi kalian sudah mempelajari tentang yang namanya hiperinflasi, ya. Hiperinflasi itu apa? Suatu keadaan di mana harga-harga barang itu sangat tinggi, naik secara drastis karena tidak bernilainya uang yang ada di masyarakat. Kenapa uang di masyarakat tidak bernilai? Karena tidak terkendali. Ya. Jadi hiperinflasi ini disebabkan karena apa? Karena beredarnya mata uang yang tidak terkendali sehingga terjadi kenaikan harga-harga barang. Pada waktu itu ada 3 mata uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama ada mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, dan yang kedua ada mata uang di Java Ceben, dan yang ketiga ada mata uang Minca punya Belanda. Itu yang menjadi faktor kedua yang menyebabkan kondisi masyarakat Indonesia menjadi sangat buruk. Faktor yang ketiga, belum adanya pendapatan. Jadi karena kita baru merdeka, Indonesia itu belum mempunyai pendapatan, sehingga kas negaranya masih kosong. Dan yang keempat, ekspor Indonesia itu sangat terbatas, tergantung hanya pada hasil pertanian. Nah, inilah masalah-masalah yang kemudian membuat rakyat Indonesia kondisinya itu sangat buruk di segala bidang. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya yang pertama ada yang namanya diplomasi beras. Diplomasi beras itu adalah suatu kebijakan di mana Indonesia melakukan kerjasama dengan negara India untuk memberikan sebanyak 500.000 ton beras karena pada waktu itu di India terjadi bencana kelaparan. Kemudian India mengirimkan obat-obatan dan pakaian ke Indonesia. Nah, ini sekaligus untuk mengatasi yang namanya blokade ekonomi dari Belanda itu tadi.
Yang kedua, pemerintah melakukan program pinjaman nasional, yaitu dengan mengeluarkan obligasi atau surat utang. Jadi negara pinjam sama rakyat. Rakyat yang kemudian membeli surat yang dikeluarkan sama pemerintah, yang kemudian akan dibayarkan oleh negara 40 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun. Nah, program ini dilaksanakan untuk apa? Mengisi kas negara Indonesia yang tadinya masih kosong. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi inflasi, mata uang yang beredar di masyarakat tadi yang sudah dijelaskan ya, ada mata uang rupiah Jepang, ada uang di Java Subek, ada uang Nica, itu dinyatakan nanti tidak berlaku. Dan pemerintah mengeluarkan uang baru bernama Uang Republik Indonesia atau ORI, ya, yang menjadi cikal bakal dari rupiah yang kita pakai sekarang. Dan yang keempat, kemudian karena ekspor Indonesia hanya tergantung pada hasil pertanian ya, kemudian kita melaksanakan suatu program yang disebut dengan Kasimo Plan. Nah, Kasimo Plan ini adalah rencana 3 tahun untuk meningkatkan hasil pertanian. Caranya gimana? Caranya dengan satu, mencegah penyembelihan hewan pertanian seperti sapi, kerbau yang digunakan untuk membajak sawah itu dilarang untuk disembelih. Karena kalau disembelih nantinya nggak ada yang membajak sawah lagi, seperti itu. Yang kedua, dengan mengolah tanah secara baik. Yang ketiga, memperbaiki sistem irigasi atau pengairan ya. Yang keempat, menanam kembali lahan-lahan kosong. Dan yang kelima, melaksanakan program transmigrasi, yaitu perpindahan dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang sepi penduduk. Nah, nanti ini digunakan orang-orang yang dilakukan transmigrasi ini atau dipindah ke daerah-daerah yang sepi penduduk akan dibuat yang namanya lahan-lahan pertanian. Pada awalnya memang Kasimo Plan ini berhasil, namun pada akhirnya mengalami kegagalan. Akibatnya kemudian Kasimo Plan ini dianggap program yang gagal. Kenapa kok bisa gagal? Karena pada waktu itu terjadi yang namanya wabah hama, sehingga hasil-hasil pertanian yang sudah tadinya banyak kemudian dimakani oleh belalang, seperti itu. Sehingga kemudian karena terjadinya bencana hama tersebut, Kasimo Plan ini gagal atau tidak bisa dilakukan, seperti itu. Ya, oke. Kemudian kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang usaha-usaha kita untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia ya. Kenapa kita berusaha? Karena ada usaha juga dari Belanda untuk apa? Menguasai Indonesia. Usaha-usaha dari Belanda untuk menguasai Indonesia itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara apa? Dengan mengirimkan yang namanya Nica. Mungkin kalian pernah dengar Nica dalam pasukan AFNI. Nah, mungkin ada yang masih sering tertukar antara Nica dan AFNI ya. Jadi intinya Belanda membentuk organisasi untuk kembali menguasai Republik Indonesia. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan perbedaan antara AFNI dan antara Nica. Ya, perlu Bapak jelaskan dulu. Jadi setelah Perang Dunia II selesai, Blok Sekutu itu berhasil memenangkan Perang Dunia II. Blok Sekutu itu ada Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kalah siapa? Ada Jepang, Jerman, dan Italia. Wilayah Indonesia adalah wilayah jajahan Jepang. Jadinya karena Jepangnya kalah, wilayah Indonesia diserahkan kepada yang menang, yaitu Blok Sekutu. Nah, kemudian si Sekutu ini, Blok Sekutu ini membuat sebuah organisasi yang dipimpin oleh negara Inggris. Nah, ini namanya yaitu AFNEI, Allied Force Netherlands East Indies. Itu merupakan organisasi militer yang dibentuk oleh Inggris. Tujuannya buat apa dibentuk? Yang pertama yaitu untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Jepangnya kalah, wilayah Indonesia diserahkan kepada Sekutu. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang, karena banyak tentara-tentara Belanda dan orang-orang Eropa yang di Indonesia ditawan sama orang-orang Jepang. Makanya AFNI ini bertugas untuk membebaskan para tawanan perang. Terus yang ketiga, mencari informasi tentang penjahat-penjahat perang. Dan kemudian setelah ketemu orangnya, kemudian ditangkap dan diajukan ke Mahkamah Internasional untuk diadili. Terus yang keempat, melucuti senjata para tentara Jepang dan kemudian tentara Jepang itu dikumpulkan untuk dipulangkan ke negara Jepang. Dan yang kelima, yaitu dengan cara dia tujuannya adalah untuk memelihara kondisi damai, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Seperti itu. Itu tujuan dibentuknya AFNI. Nah, kemudian kalau NICA itu adalah Netherlands Indies Civil Administration. Tadi ya, AFNI itu yang membentuk siapa?
siapa? Inggris. Kalau Nica yang membentuk itu adalah Belanda. Jadi Nica itu merupakan organisasi semi militer yang dibentuk oleh Belanda untuk kembali menguasai Republik Indonesia. Gitu. Jadi AFNE itu dibentuk sama Inggris, sedangkan Nica dibentuk oleh Belanda. AFNE itu tujuannya adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dan membebaskan para tawanan perang, sedangkan Nica tugasnya adalah untuk menguasai kembali Indonesia. Jadi kedatangan AFNE sekutu di Indonesia itu diikuti oleh Nica. Sebenarnya nanti pada awalnya kedatangan sekutu di Indonesia itu disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun setelah diketahui bahwa kedatangan sekutu ini diikuti oleh Belanda, kemudian kita melakukan perlawanan. Makanya nanti terjadilah beberapa pertempuran di beberapa wilayah Indonesia. Contohnya seperti perlawanan Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api dan sebagainya. Seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Nica dan AFNE melakukan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, untuk menguasai Indonesia, selain menghadirkan Nica dan pasukan AFNE, Belanda itu juga melakukan yang namanya propaganda luar negeri. Nah, propaganda luar negeri ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan sama Belanda dengan membuat negara-negara lain tidak ikut campur dengan masalah yang terjadi di Indonesia. Jadi Belanda itu menyatakan bahwa negara lain itu dilarang untuk ikut campur urusan di Republik Indonesia dengan alasan bahwa urusan atau masalah antara Indonesia dan Belanda itu merupakan masalah internal di kerajaan Belanda sendiri. Sedangkan negara-negara lain yang tidak boleh ikut campur karena itu adalah masalah internal di negara dan kerajaan Belanda itu sendiri. Gitu. Jadi dia menipu negara-negara lain supaya tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, namun setelah datang di Belanda itu sadar bahwa Indonesia itu sudah merdeka, ya, sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Pemerintahnya sudah ada, wilayahnya juga sudah ada, pemerintahan rakyatnya juga sudah ada. Nah, berarti Indonesia secara de facto, secara faktanya sudah merdeka sebenarnya. Namun kemudian Belanda pengen menguasai Indonesia. Kemudian yang sering dilakukan oleh Belanda adalah apa? Strateginya untuk menguasai suatu daerah, yaitu suatu strategi yang disebut dengan politik divide et impera. Dan masih ingat ya, politik divide et impera itu adalah politik adu domba atau politik pecah belah supaya tidak bersatu rakyat Indonesia. Nah, itu dilakukan dengan melaksanakan beberapa konferensi untuk memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Konferensinya ada 4. Yang pertama ada konferensi Pangkal Pinang dengan hasil membentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi kita berbentuk negara federal ya. Jadi dulu kita sama Belanda dibagi di dalam beberapa negara bagian. Ada negara Jawa Tengah, ada negara Jawa Timur, ada negara Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, itu isi dari konferensi Pangkal Pinang. Yang kedua ada konferensi Malino. Dia hasilnya juga membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ya, di konferensi Malino ini khusus dia mengundang orang-orang keturunan di seluruh wilayah Indonesia seperti orang keturunan Arab, India maupun Cina untuk menyetujui pembentukan RIS. Jadi Pangkal Pinang dan Malino sama-sama hasilnya adalah membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga melalui yang namanya konferensi Denpasar. Nah, konferensi Denpasar ini dilakukan di Bali dengan hasil membentuk negara Indonesia Timur (NIT). Ya, NIT itu terdiri dari negara-negara atau daerah-daerah yang ada di wilayah timur Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada konferensi federal untuk membentuk yang namanya hasilnya ya, membentuk yang namanya BFO atau Bijenkom Federal Overlap yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Sultan Hamid II. Bijenkom Federal Overlap ini adalah sebuah organisasi yang berguna sebagai dewan perwakilan para negara bagian. Jadi seperti kalau sekarang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, dulu namanya BFO, Bijenkom Federal Overlap. Nah, digunakan sebagai wadah perwakilan negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Jadi Belanda itu membagi-bagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa negara bagian supaya kita tidak bersatu. Itu tujuannya. Kemudian yang keempat, selain melaksanakan konferensi untuk memecah belah, Belanda juga melaksanakan yang namanya agresi militer. Mungkin ini yang sering kalian dengar. Agresi militer itu adalah serangan militer. Jadi Belanda mengirimkan tentaranya ke Indonesia untuk menguasai beberapa wilayah di Indonesia.
yang dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 dan pada tanggal 19 Desember 1948. Ada perbedaan antara agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda yang kedua. Kalau agresi militer Belanda 1 itu sebabnya karena adanya perjanjian Garjati. Nah, dan tujuannya untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Jawa dan di Pulau Sumatera. Nantinya akhirnya sumber-sumber daya alam dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera juga dikuasai sama Belanda gara-gara agresi militer Belanda yang pertama. Yang kedua, agresi militer yang dilaksanakan di tanggal 19 Desember 1948. Ya, sebab utamanya karena adanya perjanjian Renville. Nanti setelah perjanjian Renville, Belanda menganggap Indonesia melanggar perjanjian ini dan kemudian dia berniat untuk menghancurkan Republik Indonesia dengan cara apa? Menguasai Jogja. Kenapa Yogyakarta? Karena Yogyakarta pada waktu itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Jadi yang diserang adalah ibu kotanya. Kemudian Soekarno-Hatta yang pada waktu itu menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ditangkap oleh Belanda. Namun nanti sebelum Soekarno-Hatta ditangkap, Soekarno sempat mengirim telegram ke seorang tokoh bernama Syafruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi untuk membuat sebuah pemerintahan darurat. Yang kemudian si Syafruddin ini berhasil membuat suatu pemerintahan darurat yang dinamakan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang ada di Bukit Tinggi. Itu salah satu usaha kita untuk mempertahankan kedaulatan dari tangan Belanda. Gitu. Nah, dari semua yang tadi Bapak jelaskan, dapat disimpulkan ya, intinya kondisi masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan itu sangat buruk. Ada beberapa faktornya yang tadi sudah Bapak jelaskan. Dan kemudian pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya dari diplomasi beras, program pinjaman nasional, adanya ORI, dan juga pelaksanaan yang namanya Kasino Plan. Dan usaha-usaha Belanda untuk menguasai Indonesia itu ada caranya banyak karena Indonesia sudah merdeka. Akhirnya Belanda mengirimkan ICA, terus mempengaruhi AFNI untuk menguasai Indonesia, terus juga melaksanakan propaganda luar negeri, konferensi pecah belah, melaksanakan agresi militer Belanda 1. Yang namanya ada aksi pasti ada juga reaksi. Ya, seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan di awal, karena Belanda ingin mencoba untuk menguasai Indonesia dengan bukti-bukti yang sudah Bapak tuliskan tadi, makanya kita berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia melalui 2 cara, yaitu cara diplomasi, yaitu melalui strategi perundingan, dan yang kedua melalui yang namanya strategi fisik, yaitu melalui perlawanan bersenjata. Seperti itu. Nah, untuk materi usaha-usaha secara diplomasi, strategi fisiknya nanti akan dijelaskan di materi yang berikutnya. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai sekian. Mungkin bila ada pertanyaan atau yang kurang jelas tentang materi yang tadi sudah Bapak jelaskan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ditulis nama dan kelas, terus setelah itu pertanyaannya. Seperti itu. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kali ini, nanti kalian diharapkan mengerjakan soal kuisis yang nanti akan Bapak tuliskan di deskripsi. Jadi lihat baik-baik kodenya, setelah itu kalian kerjakan soal kuisisnya. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Semoga virus corona ini cepat berlalu. Oke, terima kasih Bapak Ari. Wassalamualaikum.